pemilu 2024 sudah di depan mata. Suhu politik semakin berasa hangatnya. Kita jadi ingin tahu apa yang terjadi dengan dunia bisnis. Bagaimana biasanya para pelaku usaha bersikap dan berperilaku di tengah suasana yang seperti ini. Tapi pertanyaan yang lebih penting, apa sebetulnya yang harus dilakukan supaya bisnis kita tetap stabil dan siap menghadapi situasi baru pasca pemilu? Yuk kita cari tahu. Menarik untuk kita lihat apa hasil kajian DBS Micro and Strategy Team terhadap tren ekonomi dan kondisi pasar ekonomi yang muncul di masa pemilu. Mereka sudah menganalisanya dalam 4 kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa ada pola yang konsisten muncul pada setiap kali pemilu. Pola itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat menjelang pemilu. Salah satu penyebabnya adalah karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi wait and see, nunggu dan lihat dulu. Mereka lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan berinvestasi maupun berekspansi bisnis. Mereka menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah yang baru, sambil memperkirakan perubahan-perubahan regulasi apa yang akan terjadi. Tapi setelah fase itu lewat, biasanya situasi akan langsung berubah. Pasar akan kembali bergairah, ekonomi akan normal, stabil dan menguat kembali. Jadi pola yang diungkapkan di DBS Macro and Strategy Team menunjukkan bahwa meskipun awalnya pemilu membawa ketidakpastian, namun pada akhirnya akan muncul harapan dan kejelasan. Begitu pemilu selesai dan pemerintahan baru terbentuk, maka para pelaku ekonomi akan segera aktif kembali. Setelah menyesuaikan diri, mereka pun akan kembali memutar roda ekonomi. Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, memiliki pandangan serupa. Menurutnya, para pelaku usaha memang cenderung berhati-hati. Banyak dari mereka menunggu dulu hasil pemilu sebelum memutuskan untuk berinvestasi besar. Yusuf mengatakan, mereka mungkin akan menahan langkah ekspansi bisnis sampai ada kejelasan mengenai pemimpin baru. Suasana ketidakpastian di masa pemilu biasanya tambah kompleks karena banyak muncul kebijakan-kebijakan populis serta berbagai transaksi politik. Kita lihat menjelang Pilpres kali ini, banyak pengusaha yang terlibat langsung dalam aktivitas politik. Era reformasi membuat para pengusaha lebih berani menunjukkan jati dirinya. Mereka terang-terangan berani menunjukkan sikap politiknya. Bahkan nggak sedikit yang mau menjadi bagian dari mesin politik capres dan cawapres yang akan bertarung. Misalnya Arsyad Rashid, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang bergabung dalam tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian ada Rosan Roslani, mantan Ketua Kadin yang mendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sedangkan di kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ada Rahmat Gobel dari grup bisnis Gobel dan Ahmad Sahroni yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mau terjun ke politik? Tentu karena mereka yakin terhadap pilihannya masing-masing ya. Mereka percaya dan setuju dengan visi dan misi yang ditawarkan para capres dan cawapres yang mereka dukung, serta ingin menjadi bagian dari perjuangan mewujudkannya. Tapi kita naif ya kalau meyakini bahwa itulah jawaban satu-satunya. Karena di sisi lain pasti ada kepentingan ekonomi yang menyertai. Setidaknya mereka ingin ikut mempengaruhi dan mewarnai kebijakan dan regulasi yang kelak akan berdampak terhadap bisnis mereka. Mereka juga sah-sah saja sih kalau berharap akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Kan seperti kata para pebisnis ya, there is no such things as free lunch. Nggak ada makan siang yang gratis. Tentu saja mereka juga menyadari berbagai risiko yang harus dihadapi. Dukungan politik yang terlalu terbuka bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik. Apalagi kalau sampai kandidat yang mereka dukung itu terlibat dalam berbagai isu atau bahkan mungkin kontroversi. Nah, lebih repot lagi kalau sampai jagoannya kalah. Bisa jadi mereka akan kehilangan akses yang diperlukan dalam berbisnis. Atau yang lebih sial, mereka terhambat oleh langkah-langkah yang dilakukan lawan politiknya yang menang. Nah, kecuali tentu saja kalau sampai jagoannya menang. Mereka pasti akan menikmati berbagai akses yang terbuka ke kebijakan pemerintah, ke berbagai perizinan, atau berbagai peluang bisnis-bisnis baru. Mereka juga bisa membangun jaringan dan relasi yang lebih luas, membangun kolaborasi baru dengan pelaku bisnis lain, hingga mereka bisa juga memperkuat posisi mereka di pasar. Situasi menjelang pemilu yang penuh ketidakpastian memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis, terutama karena mereka harus menghadapi berbagai risiko.
Pertama, risiko yang terkait dengan stabilitas politik. Kalau politik sampai bergejolak atau bahkan memanas akibat proses pemilihan presiden atau pemilu legislatif, tentu kondisi itu kan harus kita waspadai ya. Karena bisa aja kepercayaan investor jadi turun dan operasi bisnis kita jadi terganggu. Ini seperti yang terjadi di era transisi reformasi akhir tahun 1990-an atau juga yang terjadi di Amerika Serikat dan Brazil selama mereka menyelenggarakan pemilu. Risiko kedua adalah perihal kontrak dengan sektor publik. Perubahan kebijakan pemerintahan baru bisa membatalkan atau menunda pembayaran kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Ini bisa terjadi kalau pemerintah sampai mengalami masalah keuangan yang berat atau bisa jadi karena mereka mengubah prioritasnya. Hal itu akan menciptakan ketidakpastian bagi manajer risiko tentang kelanjutan pembayaran kredit mereka. Jadi, situasi yang muncul dan berkembang di tahun politik perlu kita pelajari, amati, dan pahami. Dan yang nggak kalah penting adalah perlunya menerapkan strategi adaptif supaya setiap risiko bisnis yang muncul di masa pemilu bisa tetap kita kelola dengan baik. Di tengah suasana penuh ketidakpastian di tahun politik, maka para pebisnis perlu memiliki strategi yang kuat dan di saat yang sama fleksibel. Pertama, kita bisa melakukan analisa pasar secara mendalam. Pahami dinamika pasar dengan benar, terutama pelajari dan ketahui sejauh mana perubahan politik akan atau bahkan sudah mempengaruhi perekonomian. Itu adalah kunci untuk menyusun strategi bisnis yang efektif dan tangguh. Lalu berikutnya adalah melakukan diversifikasi. Perluas jangkauan operasi dan juga pasar supaya perusahaan bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi politik. Misalnya dengan memperluas jaringan distribusi ke wilayah lain atau bahkan ke negara lain, supaya bisa mengurangi ketergantungan pada pasar lokal yang mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kebijakan pemerintah, baik di pusat ataupun di daerah. Selanjutnya, pilihlah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Karena memang waktu untuk investasi itu aspek yang sangat kritikal ya. Bagi mereka yang berani, sebetulnya periode perubahan politik ini justru bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk berinvestasi. Misalnya investasi di bidang teknologi dan informasi. Yang kita tahu kebutuhan akan kedua hal itu kan meningkat sangat drastis di masa kampanye dan pasca pemilu nanti. Berikutnya kita juga bisa menunggangi ombak pemilu dengan mengenjot pemasukan pada sektor-sektor bisnis yang terkait dengan proses pemilu. Misalnya di media, periklanan, transportasi, dan juga logistik. Masa kampanye politik kan banyak membuka peluang besar ya bagi penyedia layanan dan produk di sektor-sektor tersebut. Perusahaan periklanan misalnya tentu bisa melihat meningkatnya permintaan layanan bantuan kampanye politik secara signifikan. Lalu kemudian sangat penting bagi kita untuk menerapkan prinsip fleksibilitas supaya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi pasca pemilu, baik itu perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Bahkan mungkin perubahan sikap dari mitra Anda sendiri. Dalam hal ini, contoh yang gamblang adalah bisnis ekspor-impor. Para pelaku di sektor bisnis ini harus siap menyesuaikan strategi kalau terjadi perubahan kebijakan perdagangan internasional. Dan terakhir, tentu saja peliharalah hubungan baik dengan semua pihak, termasuk pemerintah dan juga semua pemangku kepentingan. Hubungan baik adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Hubungan baik yang kuat nggak hanya bermanfaat untuk membantu menavigasi perubahan kebijakan, tetapi juga membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis baru. Jadi dengan pendekatan yang tepat dan adaptif di tengah situasi politik yang dinamis, bisnis kita tidak hanya saja akan mampu bertahan, tapi juga akan bisa berkembang. Ketika angin politik berputar-putar membawa perubahan, di saat itulah kita belajar bukan sekedar untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Dan setiap keputusan bisnis yang kita ambil, setiap inovasi yang kita lakukan, tidak hanya berdampak pada perusahaan kita, tetapi juga pada masa depan Indonesia. Saya paham bahwa dalam demokrasi yang bertumpu pada suara terbanyak, terbuka peluang perselingkuhan antara politisi dan pebisnis. Itu situasi yang kerap kali sulit untuk dihindari. Tetapi melalui kesempatan ini, izinkan saya menjadi naif untuk sesaat. Menempatkan idealisme di atas keuntungan bisnis jangka pendek. Kita sadari bahwa pemilu bukan sekedar hanya ajang menentukan pilihan, apalagi ruang untuk mengeruk keuntungan. Pemilu adalah sebuah perayaan demokrasi yang berdampak hingga ke berbagai aspek kehidupan di seluruh penjuru negeri. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana pilihan itu akan mengubah arah dan ritme kehidupan bangsa, baik di panggung politik maupun di sektor ekonomi. Jika saya pebisnis atau investor besar, saya akan bertaruh bukan pada kandidat yang punya peluang menang besar,
Saya akan bertaruh pada kandidat yang saya yakini akan membawa Indonesia menjadi negara yang ekonominya bertumbuh cepat dan rakyatnya semakin sejahtera. Karena hanya dengan begitulah maka bisnis dan investasi saya akan terjamin tumbuh besar secara berkelanjutan. Untuk apa saya menang bertaruh tapi pasar semakin sempit dan keruh serta masyarakatnya nggak punya uang untuk membeli produk yang saya jual? Iya kan? Nah, kalau saya seorang mahasiswa, dosen, karyawan, profesional atau ibu rumah tangga, saya tidak akan memilih kandidat semata-mata karena dia calon yang populer. Karena popularitasnya tidak bisa memberikan apa-apa pada diri kita. Maka dari itu saya akan memilih pemimpin yang punya visi yang tajam, strategi yang konkret, dan rekam jejak prestasi yang nyata. Karena apa yang akan mereka putuskan nanti akan menentukan apakah kita masih terus bisa membeli susu untuk anak-anak kita, menyekolahkan mereka hingga jenjang tertinggi, memberikan pekerjaan yang layak, ruang usaha yang luas, menghadirkan kesempatan pertumbuhan diri yang tak terbatas. Dan di atas semua itu, yang paling penting adalah apakah dia akan mampu membawa kita pada kehidupan terbaik yang Allah ridhoi.